Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelian Granicaya Nirmawan dari kelas 9B nomor absen 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan hasil perikanan dan peternakan. Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang banyak, salah satunya di bidang peternakan dan perikanan. Sumber pangan hewani, hasil perikanan dan peternakan yang berasal dari produk olahan yang berbahan dasar dari hewan akan memiliki kandungan gizi yang tinggi. Bahan-bahan peternakan dan perikanan yang masih mentah memiliki air yang tinggi. Jadi, bahan-bahan pangan tersebut cepat mudah rusak. Di sini saya akan memberikan 4 tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, jenis hasil perikanan dan peternakan, yang kedua, manfaat hasil perikanan dan peternakan, yang ketiga, metode pengolahan hasil menjadi makanan siap saji, dan keempat, metode pengolahan hasil menjadi makanan setengah jadi. Yang pertama, jenis hasil perikanan dan peternakan. Di jenis hasil perikanan dan peternakan tersebut, yang pertama ada ikan. Ikan berdasarkan tempatnya dibagi menjadi 3, yaitu perairan tawar, perairan payau, dan perairan laut. Ikan perairan tawar adalah ikan yang seluruh hidupnya di air tawar, seperti sungai dan danau. Contohnya ikan lele, ikan mas, ikan bawal, ikan mujair, ikan patin, ikan gurami, ikan nila, ikan sepat, ikan betok, dan ikan gabus. Kedua, ikan air perairan payau. Ikan perairan payau adalah ikan yang hidup di air payau atau air campuran dari air laut dan air tawar. Contohnya, di muara, ikan-ikan yang berada di tempat tersebut seperti ikan bandeng dan ikan kakap. Yang ketiga ada ikan perairan laut. Ikan perairan laut adalah ikan yang hidup di laut. Contohnya ikan tuna, ikan tenggiri, dan ikan kembung. Yang kedua ada daging. Daging ini mengandung protein hewani. Berikut jenis daging. Yang pertama ada daging unggas, yaitu ayam broiler dan ayam kampung. Yang kedua ada daging hewan berkaki 4, seperti daging sapi, daging kerbau, dan daging kambing. Yang ketiga ada telur. Telur adalah anakan dari unggas atau ikan yang masih dalam cangkang. Yang di dalam cangkangnya itu terdapat makanan yang memenuhi kebutuhan sebelum keluar dari cangkang tersebut. Berikut beberapa macam telur ikan dan telur unggas, seperti telur ayam kampung, telur ayam broiler, telur puyuh, dan telur ikan salmon. Selanjutnya ada susu. Susu adalah suatu cairan putih yang dikeluarkan dari kelenjar binatang mamalia betina. Produk susu dibedakan menjadi 3 tipe berdasarkan kandungan lemak, yaitu susu murni atau whole milk, susu kurang lemak atau reduced fat milk, susu rendah lemak atau low fat milk, dan susu bebas lemak atau free fat milk. Contoh-contoh susu berasal dari kambing, domba, kerbau, unta, dan kuda. Susu dapat diolah menjadi yogurt, keju, mentega, susu kental manis. Selanjutnya ada udang. Udang adalah binatang perairan laut yang kecil. Udang juga sering berkelompok ke setiap tempat. Berikut adalah beberapa daftar jenis udang. Yang pertama udang jerebung, udang flower, udang windu, udang cokong, dogol, udang kucing, udang barong, dan udang rebon. Selanjutnya ada cumi-cumi dan rumput laut. Cumi-cumi adalah sekelompok moluska yang hidup di laut. Cumi-cumi juga kaya akan kalsium, protein, rendah energi, dan tintanya dapat mencegah kanker. Berikut beberapa daftar jenis cumi-cumi. Cumi-cumi sotong, karang, bangka, dan cumi-cumi sero. Sedangkan rumput laut adalah alga makroskopik yang hidup di perairan laut. Yang selanjutnya adalah manfaat hasil perikanan dan peternakan. Manfaat ikan. Ikan mengandung omega 3 untuk pengembangan otak pada janin. Dan untuk perkembangan fungsi syaraf dan penglihatan pada bayi, ikan juga mengandung serat protein yang pendek hingga mudah dicerna. Asam amino yang berasal dari ikan dapat merangsang sel otak betina. Selanjutnya manfaat telur. Telur ayam kampung mengandung vitamin A dan B kalsium dan juga mengandung fosfor. Telur ayam broiler memiliki kandungan yang sama dengan ayam kampung, tetapi lebih sedikit dibanding ayam kampung. Dan manfaat telur puyuh adalah gizi telur ayam puyuh lebih tinggi dibandingkan dengan ayam broiler. Selanjutnya ada udang, cumi-cumi, dan rumput laut.
Manfaat udang adalah memiliki kandungan fosfor 50%, yodium 31%, dan zinc 17%. Manfaat cumi-cumi adalah mineral dalam cumi-cumi dapat menyehatkan sistem pencernaan, omega 3 dapat menurunkan kolesterol, dan zat besi membantu pembentukan sel darah merah. Sedangkan manfaat rumput laut adalah kalsium pada rumput laut dapat mencegah osteoporosis. Vitamin C sebagai antioksidan dalam mencegah kanker, dan serat alami dapat membantu kontrol berat badan. Manfaat susu dan daging. Manfaat susu adalah kalsium menjaga kekuatan tulang, tirosin dalam susu dapat membuat tidur lebih nyenyak, dan magnesium membuat jantung tahan terhadap kelelahan. Sedangkan manfaat daging adalah zat besi dapat menghindarkan tubuh dari penyakit anemia, meningkatkan kekebalan tubuh, meningkatkan massa otot, menjaga berat badan, dan kaya mineral. Yang ketiga adalah metode pengolahan hasil menjadi makanan siap saji. Yang pertama ada merebus atau boiling. Merebus adalah melunakkan atau mematangkan bahan makanan dalam cairan dengan temperatur 100 derajat Celcius atau menunggu cairan hingga mendidih. Dan juga bahan makanan harus terendam dalam cairan. Alat perebus usahakan ditutup untuk menghemat energi, dan buih di atas permukaan harus dibuang untuk menjaga mutu makanan. Kematangan bahan makanan tidak boleh terlalu lunak agar kandungan vitaminnya tetap terjaga. Teknik perebus dapat dilakukan dalam beberapa cara pada bahan makanan seperti daging segar, daging awet, telur, pasta, dan sayuran. Yang kedua ada mengukus atau steaming. Mengukus adalah memasak bahan makanan dengan uap panas dari rebusan air yang ada di bawahnya, dan bahan makanan atau masakan tidak boleh menyentuh air yang menghasilkan uap tersebut. Bahan makanan diletakkan di dalam suatu tempat, lalu uap air disalurkan di sekeliling bahan makanan yang dikukus. Makanan harus dibungkus jika tidak membutuhkan sentuhan uap air langsung, dan waktu pengukusan harus tepat jika menginginkan hasil yang maksimal. Alat yang umum digunakan untuk mengukus antara lain adalah langseng, dandang, panci, dan kukusan atau kelakat. Ketiga ada menggoreng atau frying atau fried. Menggoreng adalah metode memasak dengan cara memasukkan bahan makanan ke dalam minyak panas. Menggoreng yang dilakukan dengan menggunakan medium minyak goreng banyak disebut dengan teknik deep frying. Menggoreng yang dilakukan dengan menggunakan medium minyak goreng sedikit disebut teknik pan frying atau shallow frying. Contohnya menggoreng telur dadar atau telur mata sapi atau dadar telur, menumis bumbu dan rempah. Menggoreng tanpa menggunakan medium minyak atau non minyak disebut teknik sangrai, yaitu memasak di wajan di mana bahan makanan langsung tersentuh wajan. Contohnya menyangrai biji kopi. Terdapat pula teknik sangrai dengan medium pasir, biasanya digunakan untuk menggoreng kerupuk melarat atau kerupuk diesel atau kacang tanah kulit. Yang keempat ada membakar atau grilling. Membakar adalah metode memasak dengan makanan dengan cara dibakar langsung di atas bara api. Biasanya menggunakan arang yang dipanaskan hingga menjadi bara api. Teknik membakar biasanya dilakukan di ruangan terbuka dengan sumber panas yang berasal dari bawah alat yang disebut grill. Terakhir ada memanggang atau baking. Memanggang adalah metode memasak bahan makanan dengan menggunakan udara yang dipanaskan sehingga bahan yang dimasak mendapatkan panas yang stabil dari segala arah. Contohnya memanggang roti. Alat yang digunakan untuk memanggang berupa microwave dan oven. Selanjutnya ada penyajian dan pengemasan. Tujuan pengemasan adalah melindungi isi makanan dari benturan, cuaca, dan mikroorganisme dengan pemilihan material untuk kemasan yang tepat serta desain bentuk dan struktur yang baik. Menjadi daya tarik dan pembeda dari berbagai jenis dan merek makanan, berisi informasi mengenai makanan tersebut, yaitu nama, merek makanan, isi makanan, berat, kandungan bahan dan nutrisi, tanggal kadaluarsa, produsen, kode produksi, dan keterangan khusus yang harus jelas. Jenis kemasan dibagi menjadi 3, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Kemasan primer adalah kemasan yang berhubungan atau kontak langsung dengan produk makanan. Kemasan sekunder tidak kontak langsung dengan produk yang dikemas, dan kemasan tersier adalah kemasan yang diperuntukkan sebagai kemasan transport atau distribusi apabila makanan akan dikirim ke tempat lain. Faktor-faktor dalam penyajian dan pengemasan. 1. Sanitasi dan higienis. 2. Cita rasa. 3. Warna dan tekstur. 4. Alat dan kemasan. Metode selanjutnya adalah
Metode pengolahan hasil menjadi makanan setengah jadi. Jenis-jenis dan manfaat. Manfaat metode pengolahan hasil menjadi makanan setengah jadi adalah menjadi bahan baku yang fleksibel untuk industri pengolahan lanjutan, dapat diperjualbelikan antar daerah dan sebagai komoditas ekspor, aman dalam distribusi dari suatu tempat ke tempat lainnya, dapat dikemas oleh lebih ringkas, menghemat ruangan dan penyimpanan, tahan lama dan lebih kuat di cuaca dingin atau panas. Sedangkan jenis-jenisnya adalah jenis olahan pangan setengah jadi dari bahan ikan dan jenis olahan pangan setengah jadi dari bahan daging. Metode pengolahan, tahap pembuatan, penyajian, dan pengemasan. Tahap pembuatan berbeda-beda setiap produk, sedangkan metode pengolahan dibagi menjadi dua, yaitu pembekuan dan pengeringan, dan penyajian dan pengemasan dibagi menjadi dua, yaitu pengalengan dan pengemasan secara hermetik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.